Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kita lanjutkan lagi membaca kitab Majalisu Syahri Ramadana Al-Mubarak karya Fadilatul Syekh Ad-Duktur Sholeh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Fasiyamu min afdolil amal. Puasa itu merupakan amalan yang paling utama. Li'annal abda yu'assiru ridha rabbihi ala syahwati nafsihi. Karena seorang hamba itu lebih mengutamakan ridha Tuhannya dibandingkan mengikuti keinginan hawa nafsunya, keinginan dirinya. Fayukhrimu nafsahu at-ta'ama wa syaraba wa mustahiyatiha wa ladzatiha. Oleh karena itu dia mengharamkan untuk dirinya makanan, minuman, dan hal-hal yang diinginkan oleh nafsunya serta kelezatan-kelezatan yang menjadi keinginan nafsunya. Wa qad yakunu muhtajan asaddal hajati ilaihi. Padahal sesungguhnya dia itu sangat membutuhkan kepada makanan dan minuman tersebut. Kal atsyanal ladzi tashtaddu hajatuhu ilal ma. Seperti ketika dia merasa haus, dia sangat membutuhkan air untuk minum. Wa kal ja'i alladzi tastaddu hajatuhu ila ta'am. Seperti juga halnya dia orang yang lapar, dia sangat membutuhkan kepada makanan. Wa ma'adzalik, namun demikian dia yatruku ta'amahu, dia tinggalkan makanannya, wa syarabahu, dan dia tinggalkan minumannya, wa ma tastahihi nafsuhu, dan dia tinggalkan apa saja yang diinginkan oleh nafsunya. Wa huwa mutamakkinun, padahal dia bisa min tanawulihi, untuk mengambil makanan tersebut. Wa baina yadayhi, dan makanan itu sudah ada di depannya, gampang saja kan. Walakinnahu, akan tapi dia yatrukuhu, dia tinggalkan semuanya, makanan dan minuman itu, ta'atan lillahi subhanahu wa ta'ala. Itu karena dia mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yataqarrabu ila rabbihi, dan dia mendekatkan diri kepada Rabbnya bitarki ma'lufatihi, dengan cara dia tinggalkan rutinitas yang biasa dia lakukan, yaitu makan dan minum. Wa mustahiyatihi, dan keinginan-keinginan nafsunya. Walidzalika, oleh karena itu, kana siyamu ahabbal a'mali ilallahi subhanahu wa ta'ala. Puasa itu menjadi sesuatu yang sangat dicintai, menjadi amalan yang sangat dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah mencintai hambanya yang taat, dia nurut apa saja yang menjadi perintahnya. Fafil hadisil qudsi, maka di dalam satu hadis qudsi, annallaha jalla wa ala yaqul, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu berfirman, as-saumu li, puasa itu untukku, wa ana ajzi bihi, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Artinya ini bukti cinta Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya yang taat kepadanya, sehingga Allah akan membalas dengan pahala door prize yang tidak ada hitungannya. Innahu taraka syahwatahu, dia tinggalkan keinginan nafsunya, syahwat dirinya, wa ta'amahu, dan makanannya, wa syarabahu, dan minumannya, min ajli, karena aku, karena Allah, karena mentaati Allah, dia tinggalkan semua itu, maka Allah akan membalas ketaatan hambanya yang sedemikian itu dengan pahala yang tak terhingga. Wala khulufu famis shaimi atyabu indallahi min rihil miski, dan sungguh bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum dalam pandangan Allah daripada aroma minyak kasturi. Fa'an Abi Sholihin Az-Zayyati, maka diriwayatkan dari Abi Sholeh Az-Zayyati, annahu, bahwasanya dia Abi Sholeh Az-Zayyati, sami'a Aba Hurairah radhiyallahu anhu yaqulu, dia mendengar dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allahu, Allah berfirman, kullu
kullu amali bani Adam lahu. Seluruh amal anak Adam itu adalah miliknya. Semua yang dilakukan oleh anak Adam dalam rangka beramal kepada Allah, mengamalkan Islam, itu semuanya pahalanya untuknya. Illa siyama, kecuali puasa. Fa innahu li, karena sesungguhnya puasa itu untukku, kata Allah. Wa ana ajzi bihi, dan aku sendiri yang akan membalas amalan puasa hambaku itu. Ini menandakan bahwa amalan puasa itu istimewa dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menyembunyikan bentuk pahala yang akan diterima oleh hambanya. Kuantitas serta kualitas pahalanya itu disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menandakan bahwa pahala amalan puasa itu istimewa dan luar biasa dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, balasan amalan puasa itu adalah door prize yang dirahasiakan oleh Allah kepada hambanya. Nanti Allah sendiri yang akan memberitahu ketika hamba itu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasyamu junnatun, dan puasa itu adalah perisai. Puasa itu adalah benteng yang membentengi seseorang dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk juga apa? Membentengi dirinya untuk berbuat maksiat dan menuruti hawa nafsunya. Wa idza, dan apabila kana yaumu saumi ahadikum, ketika sudah datang waktu berpuasa salah seorang di antara kalian, maksudnya kalau kalian sudah berpuasa, fala yarfus, maka jangan ngomong yang kotor, jangan ngomong yang jorok, jangan ngomong yang porno, jangan ngomong yang mengundang syahwat, jangan ngobrol yang mengundang syahwat. Wala yaskhab, jangan bertidak teriak, jangan gaduh yang mengganggu orang lain. Fa in sabahu ahadun, kalau ada seseorang yang mencela, mencaci maki dia, au qatalahu, atau mengajaknya berkelahi, falyaqul, maka katakan kepadanya, innimruun shaimun, sesungguhnya aku adalah orang yang sedang berpuasa. Artinya jangan dilayani, katakan aku sedang berpuasa. Tidak melayani bukan berarti tidak sanggup melayani, tapi lebih menghormati dan lebih menghargai ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih mengutamakan pengendalian diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala daripada melayani tantangan-tantangan yang tidak ada gunanya. Ini menandakan bahwa puasa itu bukan cuma soal menahan makan dan minum serta menuruti syahwat, tetapi lebih daripada itu, puasa itu adalah pengendalian diri kita, pengandalan semua hal yang buruk, watak yang buruk, perangai yang buruk, akhlak yang buruk dari diri kita. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, dan demi jiwa Muhammad yang ada di tangannya, la khulufu famis shaimi atyabu indallahi min rihil miski, sungguh bau mulut orang-orang yang berpuasa itu lebih harum dalam pandangan Allah daripada aroma minyak kasturi. Artinya apa? Bahwa karena bau mulut yang ditimbulkan oleh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka mentaati Allah, maka itu lebih dihargai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dibanding apa? Dibanding aroma minyak kasturi. Menandakan ini penghargaan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya yang taat kepada Allah sampai dia harus menahan lapar dan haus dan keinginan-keinginan syahwat nafsunya. Lisoimi farhatan, bagi orang yang berpuasa itu ada dua kegembiraan. Yafrahuhuma, dia bergembira dengan itu, yaitu apa? Idza aftara farika, ketika dia berbuka dia gembira. Pasti itu adalah naluri, manusiawi, bahwa setiap kita lapar, sehari menahan lapar dan haus, tiba-tiba ada makanan, pasti akan gembira. Dan kegembiraannya itu bukan gembira yang biasa karena merasakan nikmatnya itu setelah merasakan haus dan lapar. Maka tidak ada merasakan nikmatnya sebuah makanan kecuali oleh orang yang lapar. Tidak bisa merasakan segarnya itu minuman kecuali orang yang haus sekali. Nah, orang yang puasa sehari penuh itu merasakan lapar dan haus. Ketika sudah ada waktunya berbuka puasa, maka kegembiraan itu muncul. Ada kenikmatan yang luar biasa. Itu yang pertama, itu manusiawi dan di dunia
dunia. Wa idza laqiya rabbahu, nanti kalau di akhirat gembira ketika dia berjumpa dengan Rabb-nya. Fariha, dia bergembira bisaumihi, karena puasanya itu. Karena puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, melihat Allah, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, diberi balasan ridhonya dan surganya. Gembira dia, gembira masuk surga. Akhrajahul Bukhari, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari nomor hadis 1904. Wa Muslimun, dan juga dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim nomor hadis 1151. Demikian teman-teman yang dirahmati oleh Allah, perjumpaan kita sedikit-sedikit, nggak panjang-panjang. Semoga ini memberi tambahan spirit, menguatkan kita untuk semangat beribadah menjalankan puasa Ramadan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.